Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami merasa khawatir untuk masa yang akan datang. Karena kalau tidak ada peringatan dari ulama-ulama sekarang, dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya itu, jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi daripada sekarang. Maka dengan ini kami akan memberanikan diri di channel Tilawah Semesta ini untuk siap melanjutkan pembahasan tentang ilmu makrifat tingkat tinggi, ilmu makrifat dan tauhid, karena Allah telah berfirman yang dicatat dalam Al-Quran surat ketiga ayat 79 yang artinya sebagai, berikut hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Juga ada lagi keterangan untuk menerangkan rahasia sifat-sifat ketuhanan. Itu bisa juga, tapi harus memakai kata rumus siloka. Jadi setelah menemukan dua di video sebelum ini, kami agak tahu cara dan taktik untuk merumus kata-kata rahasia, sedikitnya kami memahami. Maka dengan ini, insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa lancar untuk kelanjutannya, dalam upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul. Islam sebagaimana dimaklumi bersama, di tengah-tengah masyarakat kita telah berkembang pesat ilmu-ilmu keislaman, seperti ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadits fiqih, tasawuf dan lain-lain. Bahkan di akhir abad ke-20 ini ada kecenderungan masyarakat semua ilmu untuk mendalami ilmu tasawuf. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya untuk mendalami penerbitan buku tasawuf dan upaya oleh kalangan luas masyarakat. Semua ilmu ini dijabarkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan agamis. Tentu kondisi seperti ini hendaknya terus dipelihara dan tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang Maha Esa. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surat ke-7 ayat 172 yang artinya sebagai berikut, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi. Supaya kamu nanti pada hari berhenti tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, atau tidak diberi peringatan tentang hal ini. Di dalam ayat ini, kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, tentu kita merasakan kejutan dengan ayat ini. Karena ayat ini menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah barusan, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Dipersaksikannya waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan dalam hadis Bukhari, di bab kejadian makhluk halaman 7-3 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan, dipersaksikannya di alam arwah, di waktu kandungan umur 4 bulan di dalam kandungan sang ibu. Menurut firman Allah tadi,
supaya di hari berhenti jangan lupa lagi pada Allah. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena karena kita diamat-amati. Maka jangan lupa pada Allah Sang Pencipta alam semesta. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri, sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali yang berbunyi, tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu, walau orang lain memberi fatwa. Disinilah kita harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang berkaitan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita. Ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya hati kita ini jangan ketiduran, sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Dalam ayat tadi di atas, Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya. Yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam, kedua harus vakum bidawahir, ketiga harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bainaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Karena Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.